Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widya Sari selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia Prodi Manajemen serta rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi seperjuangan dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya saya masih ada di sini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, mohon izinkan saya, Karenina Nurul Fitria dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, untuk menyampaikan gagasan terkait virus corona atau COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, tepatnya Cina. Lokasi ini kemunculannya pertama kali membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain Cina, virus corona juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, hingga ke Amerika Serikat. Bahkan Indonesia termasuk negara yang terkena dampak dari virus COVID-19 ini. Apakah penyebab virus corona ini? Penyebab virus corona merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau crown. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV beberapa tahun silam. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan-hewan seperti ular, unta, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, tepatnya di Cina, menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia memiliki penyakit kronis dan memiliki daya tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Adapun gejala virus corona ini bervariasi, yaitu mulai dari flu hingga gangguan pernapasan berat, menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, serta sesak nafas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Center for Disease Control and Prevention atau CDC, gejala virus 2019 nCoV dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang
untuk membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring atau tenggorokan pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula, sediaan dahak dan bila diperlukan cairan bronkus atau saluran pernapasan yang lebih kecil. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau sebab yang lain. Sementara itu, plasma darah pasien pun akan diperiksa untuk menemukan RNA virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi, dapat dilakukan pemeriksaan ronsen atau X-ray dada dan CT scan dada. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran keruhan di kedua paru. Pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gangguan pernafasan seperti pneumonia berat, yakni demam tinggi dan sesak nafas. Komplikasi seperti gagal nafas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami perburukan dengan sangat cepat. Nah, bagaimana cara pengobatan COVID-19 ini? Hingga saat ini belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019 novel coronavirus. Beberapa antibodi yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala, misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak nafas. Pada kondisi yang berat, bantuan nafas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Bagaimana pencegahan virus corona ini? Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernapasan lain seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik setidaknya. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama bila tangan masih kotor. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Tetaplah di rumah bila sedang sakit. Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Hindari bepergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus. Bersihkan barang-barang yang sering digunakan menggunakan disinfektan. Jangan lupa untuk menerapkan rangkaian vaksinasi COVID-19. Selalu terapkan pola hidup sehat. Menjaga nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dalam jumlah cukup, dan istirahat cukup. Juga dapat membantu menjaga kondisi agar tubuh tetap bugar dan terhindar dari infeksi coronavirus. Setiap orang yang mengalami gejala menyerupai infeksi corona, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Demikianlah gagasan COVID-19 yang dapat saya sampaikan. Selalu waspada, lindungi diri kita dan keluarga. Jangan lupa menggunakan masker dan terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.